Selamat malam saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali di dalam acara renungan malam pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal 13 ayat 5 hingga 7. 2 Korintus pasal 13 ayat 5 hingga 7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan malam pada hari ini adalah menguji diri sendiri. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tidak jarang terjadi di dalam kehidupan ini bahwa orang yang cepat menguji dan mempersalahkan orang lain seringkali justru melakukan kesalahan-kesalahan yang jauh lebih buruk atau dosa-dosa yang jauh lebih jahat ketimbang yang dilakukan oleh orang lain. Memang dalam kenyataannya, salah satu cara untuk membuat diri seseorang terlihat lebih baik daripada orang lain adalah dengan mempersalahkan orang lain. Saudara sekalian, di sini di dalam ayat 5, Rasul Paulus meminta orang-orang Kristen di jemaat Korintus untuk memeriksa kehidupan mereka sendiri. Daripada menguji orang lain, lebih baik menguji diri sendiri. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Saudara sekalian, kata ujilah maupun selidikilah, keduanya mengungkapkan gagasan tentang mencoba atau menguji untuk memastikan sifat atau karakter dari orang atau benda yang diuji atau dicoba itu. Kedua kata ini berfokus secara objektif untuk menentukan kualitas seseorang atau sesuatu. Sebagai contohnya adalah menguji biji mineral untuk menentukan tingkat kualitas mineral itu. Dengan dua kata kerja perintah ujilah dan selidikilah, atau juga boleh diterjemahkan sebagai buktikanlah, Rasul Paulus dengan tegas memerintahkan pembaca suratnya untuk melakukan tugas yang sangat penting, yaitu introspeksi atau mawas diri atau peninjauan dan koreksi terhadap diri sendiri. Selanjutnya, saudara sekalian, di dalam tulisan bahasa aslinya, kata ganti orang dirimu sendiri ditempatkan atau ditulis persis sebelum kata kerja perintah ujilah maupun selidikilah. Jadi dalam susunan kata bahasa aslinya, bahasa Yunani, dapat diterjemahkan dirimu sendiri ujilah, dirimu sendiri selidikilah atau buktikanlah. Selain itu, saudara sekalian, perintah dalam ayat 5 tadi menunjukkan suatu perintah untuk melakukan suatu tindakan yang harus dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang, tidak hanya sekali saja. Jadi bila diterjemahkan secara harfiah dapat dikatakan demikian: dirimu sendiri ujilah terus-menerus, dirimu sendiri selidikilah atau buktikanlah terus-menerus. Atau dengan kata lain, dirimu sendiri yang harus kamu uji terus-menerus, dirimu sendiri yang harus kamu selidiki atau buktikan terus-menerus. Nah, saudara sekalian, susunan kata ganti orang dirimu sendiri di depan kata kerja perintah ujilah maupun selidikilah, hal ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan dan merupakan bagian dari perintah itu. Penekanan dari perintah ini bukanlah pada prinsip iman yang menuntun pada keselamatan, tetapi pada perilaku hidup yang mengalir dari pengalaman berada di dalam Kristus. Ini menekankan pemeriksaan diri terhadap kehidupan rohani
dan perilaku sehari-hari sebagai orang Kristen. Saudara sekalian, jika ada orang yang mengaku dirinya Kristen, namun terus-menerus menolak firman Tuhan dan cara Tuhan, maka tindakan menguji diri sendiri untuk melihat apakah ia benar-benar telah menerima juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya, bukan hanya merupakan sesuatu yang bijaksana, tetapi juga sangat penting. Iman yang sejati akan terungkap di dalam perilaku hidup sehari-hari. Paulus menghadapkan jemaat Korintus dengan kebutuhan untuk berubah, untuk bertobat sebagai akibat wajar dari iman mereka. Dalam pengertian yang lebih luas ini, tegak dalam iman berarti menjalani kehidupan Kristen berbeda dengan kehidupan orang yang tidak percaya. Saudara sekalian, bila kita bandingkan dengan versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di dalam ayat 5 dikatakan demikian. Coba kalian menguji diri sendiri. Apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus? Di sini jemaat Korintus diminta untuk menguji dan menyelidiki diri mereka sendiri. Apakah mereka telah hidup taat kepada Tuhan, hidup dalam kesucian, melakukan kebenaran dan kebaikan karena telah percaya kepada Tuhan? Apakah mereka telah mengasihi saudara-saudara seiman sebagai bagian dari keluarga Allah? Apakah mereka berjuang mengalahkan hawa nafsu sehingga menjalani kehidupan yang saleh? Apakah mereka memiliki karakter dan perilaku Kristen, karakter dan perilaku yang semakin serupa dengan Kristus? Apakah mereka telah dilahirkan kembali secara rohani dan menjadi anggota keluarga Allah? Apakah kehidupan Kristen mereka itu otentik atau munafik, asli atau imitasi? Kehidupan mereka apakah sesuai dengan pengakuan mereka sebagai orang Kristen? Saudara sekalian, jika mereka tahu bahwa Tuhan itu hidup dan berdiam di dalam hati mereka, maka akibatnya mereka ingin mengagungkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan meninggalkan kehidupan dan perkataan yang jahat. Nah, saudara sekalian, bila kata mereka tadi diganti dengan kata kita, pertanyaan-pertanyaan tadi dapat merupakan beberapa ujian yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sendiri untuk memastikan apakah kita sungguh-sungguh hidup berdasarkan percaya kepada Kristus. Apakah kita ini adalah orang Kristen yang sejati atau hanya orang Kristen dalam nama atau pengakuan saja? Apakah Kristus sudah ada di dalam hati kita? Ini bukan soal agama, tetapi soal hidup berbeda dari dunia ini. Ini bukan soal teologi tentang Tuhan, tetapi soal relasi dengan Tuhan. Ini bukan sekedar mengetahui tentang Tuhan secara akal budi, tetapi mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara sekalian, tidak diragukan bahwa banyak masalah di jemaat Korintus pada waktu itu disebabkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, mengaku telah diselamatkan, tetapi sebetulnya belum pernah benar-benar bertobat dan percaya Tuhan. Bukankah pada masa sekarang orang-orang semacam ini tidak jarang juga ada di dalam kehidupan jemaat di berbagai tempat, bukan? Nah, saudara sekalian, Rasul Paulus menyebut orang-orang semacam ini sebagai orang-orang yang tidak tahan uji, atau orang-orang yang tidak dapat bertahan dalam ujian, atau orang-orang yang tidak lulus ujian, atau orang-orang yang didiskualifikasi atau dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam ujian. Kata yang diterjemahkan sebagai tahan uji dipakai untuk menggambarkan logam yang ketika diuji ternyata palsu atau tidak asli adanya. Jadi orang-orang yang tidak tahan uji ini dapat disebut sebagai orang-orang Kristen yang palsu, atau orang Kristen yang hanya dalam nama atau pengakuan saja. Nah, saudara sekalian, tidak tahan uji itu akan menghasilkan hati yang keras, dan hati yang keras menuju kematian rohani. Saudara sekalian, Paulus kembali memakai kata tahan uji di dalam ayat 6 hingga 7 untuk menegaskan kenyataan bahwa adalah penting bagi seseorang yang menyebut dirinya Kristen mengetahui dengan pasti bahwa dia sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali secara rohani, sehingga menghasilkan karakter dan perilaku Kristen, karakter dan perilaku yang semakin serupa dengan Kristus, bukan yang sebaliknya, serupa dengan dunia ini. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 7, Rasul Paulus menjelaskan,
bahwa dia tidak ingin jemaat Korintus itu gagal dalam ujian hanya untuk membuktikan bahwa Paulus itu benar. Rasul Paulus juga tidak ingin jemaat Korintus itu hidup saleh hanya supaya Paulus bisa bermegah atas mereka atau membanggakan mereka. Paulus juga tidak keberatan kalau ia direndahkan atau dikritik demi mereka selama mereka itu taat kepada Tuhan. Paulus tidak mengkhawatirkan nama baik atau reputasi dirinya sendiri karena ia meyakini bahwa Tuhan mengetahui hatinya. Yang Paulus pedulikan justru adalah karakter Kristen maupun perilaku Kristen dari jemaat Korintus tersebut. Paulus dengan sungguh-sungguh menginginkan jemaat Korintus itu melakukan apa yang benar, meskipun konsekuensinya adalah bahwa Paulus tidak akan memiliki kesempatan untuk memberikan bukti kerasulannya bahwa Tuhan Yesus sungguh berbicara melalui dia. Saudara sekalian, mengacu pada firman Tuhan dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 27 hingga 29, gereja-gereja yang berakar pada reformasi, termasuk gereja kita, biasanya mendorong anggota-anggotanya untuk mempersiapkan diri secara rohani sebelum mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sebagai contohnya, dalam kebaktian 2 minggu mendatang, yaitu tanggal 27 September 2020, akan ada sensura morum atau persiapan diri menjelang sakramen perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 mendatang. Nah, saudara sekalian, kiranya kita masing-masing tidak hanya mempersiapkan diri kita hanya setiap kali menjelang sakramen perjamuan kudus, tetapi juga senantiasa melakukan pemeriksaan rohani, menguji tindakan, perkataan, dan pikiran diri kita sendiri selaku orang Kristen. Bagaimanapun juga, kelemahan manusia sering membuat kita meremehkan bahaya kegagalan menguji diri kita sendiri. Jika kegagalan itu terjadi, kelemahan kita berubah menjadi kemunduran. Secara bertahap, kita akan menjauh dari Tuhan. Dan setelah beberapa waktu berlalu, kita tidak lagi memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jika kita tidak mengambil langkah aktif untuk mendekat kepada Tuhan, maka kita akan cenderung menjauh dari Tuhan. Saudara sekalian, kiranya setiap kita senantiasa tidak lupa memanjatkan doa permohonan sebagaimana dikatakan oleh Daud sang pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 23 demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam melakukan firman-Nya. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap kami dan juga saudara-saudara kami yang percaya kepada Tuhan, karena kami sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang Kristen yang sejati, bukan hanya orang-orang Kristen sekedar nama atau sekedar pengakuan saja. Tolonglah Tuhan agar kami senantiasa menguji, menyelidiki hati dan pikiran kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang pantas disebut sebagai orang-orang Kristen. Tolong kami Tuhan, untuk kami memiliki kehidupan dengan perilaku dan karakter yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami juga doakan Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang sakit dalam kondisi lemah tubuh, juga termasuk untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada di antara mereka mengalami sakit akibat COVID-19 ini. Kami mohon kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan setiap mereka. Kami juga doakan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang berduka, kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan di tengah-tengah kesedihan atau perkabungan yang mereka alami. Kami juga doakan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan, kesulitan, pergumulan yang berat, apalagi ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Baik yang bergumul dalam masalah keuangan, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan dan sebagainya. Kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan membuka jalan, Tuhan menolong mereka. Tuhan, kami juga doakan Tuhan untuk negara kami. Tidak henti-hentinya Tuhan kami berdoa bagi negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, membebaskan negara kami ini Tuhan dari pandemi COVID-19. Engkau tahu Tuhan jumlah pertambahan yang semakin banyak atas kasus
pasien positif COVID-19. Tuhan, kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan bagi negara kami, agar negara kami boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Tuhan, akhirnya kami juga menyerahkan setiap kami Tuhan, tatkala nanti malam kami akan beristirahat, kiranya Tuhan juga memberikan perlindungan, pemulihan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali.